Bagaimana menurut pendapat kalian? Maka kemudian para penasehat ini mengusulkan kepada Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Jadi setiap bayi laki-laki yang lahir itu diperintahkan untuk dibunuh. Sehingga pasukannya itu setiap hari keliling mencari ya warga yang sedang hamil mengandung, diawasi betul. Begitu lahir bayi laki-laki maka dibunuh oleh mereka. Dan ketika lahir bayi perempuan kemudian dibiarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatuhu wassalamuhu ala nabiyil karim Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbikhuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Sadaqallahul adzim. Para jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan sedaya dalu punika kanthi waosan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Atas limpahan rahmat nikmat karunianipun saengga dalu punika kula panjenengan taksih saged bermuwajahah kanthi kawontenan sehat. Alhamdulillah nggih pas nepaki terang nggih mboten jawah. Ini nikmat luar biasa. Lan salawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So keluarga, kerabat, para sahabat lan tiang-tiang ingkang derek lampahipun ngantos benjing dumugi dinten kiamat insyaallah. Lan mugi kula panjenengan sedaya benjing termasuk ingkang pikantuk syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kagem keberkahan majelis kula lan gesang kula panjenengan saha keluarga ingkang wonten ing dalem, monggo nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala sedaya hajat kan mugi-mugi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah. Liridallah wa li syafaati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah alhamdulillah dalu menika saged bermuwajahah. Kita lanjutkan bab tentang tafsir Imam Ibnu Katsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah niku enten pinten ayat, Pak? Surat Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Nggih. 2 juz lebih pinten? Meh 2 juz 1/2. Nggih, meh. Alhamdulillah
malam hari ini kita sampai kepada ayat 49 dan 50 dari surah Al-Baqarah. Waduh. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan tentang tafsir Imam Ibnu Katsir yang di ayat 49 dan 50 ini merupakan masih rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah mengingatkan kepada Bani Israel. Ya, kalau di ayat yang ke 45-46 itu tentang peringatan untuk bersabar. 47 Allah peringatkan kepada Bani Israel. Tentang nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada mereka. Maka kemudian 48 Allah mengingatkan tentang hari pembalasan, hari kiamat yang sangat berat, sehingga Allah perintahkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah, untuk khawatir terhadap hari perhitungan itu. Di ayat 49 dan 50 ini Allah mengingatkan kembali, dan ayat yang mengingatkan itu mesti ada kalimat wa'id dan ingatlah. Jadi id dalam bahasa Arab itu alif hamzah ya, ketemu dengan dzal yang disukun itu artinya ingat ya, ingatlah, perintah, ini kalimat perintah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa id najjaynakum, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Bani Israel. Min ali fir'auna, dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Yasumunakum su'al adab, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Yudzabbihuna abna'akum, adab atau siksaan yang ditimpakan oleh Fir'aun dan pengikutnya kepada Bani Israel itu, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu bala'un ya, bala'un itu cobaan-cobaan ya. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu terdapat bala'un, cobaan-cobaan yang besar. Mir rabbikum, dari cobaan-cobaan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, azim ya, cobaan yang besar. Jadi kalau diterjemahkannya wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, itu diterjemahkan dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabbmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, ketika mereka itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Jadi Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu sebelumnya telah menimpakan bencana, menimpakan musibah, menimpakan siksaan yang sangat berat kepada Bani Israel. Kalau kita ingat, sering diceritakan kepada kita, karena dalam mimpinya Fir'aun itu melihat bahwa ada seorang anak laki-laki yang kemudian ngalah nih, menundukkan dia gitu ya. Maka kemudian dia berkonsultasi dengan para ahli nujumnya, para penasihatnya.
Bagaimana menurut pendapat kalian? Maka kemudian para penasehat ini mengusulkan kepada Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Jadi setiap bayi laki-laki yang lahir itu diperintahkan untuk dibunuh. Sehingga pasukannya itu setiap hari keliling mencari ya warga yang sedang hamil mengandung, diawasi betul. Begitu lahir bayi laki-laki maka dibunuh oleh mereka. Dan ketika lahir bayi perempuan kemudian dibiarkan. Loh Pak, Nabi Musa kok sakit selamat? Nah itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu menunjukkan sak kuasa ini menungso niku Fir'aun tidak ada apa-apanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Nabi Musa lahir, ibunya punya ilham, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kenapa Pak? Bahasa Jawa niku ngintir nih dilarung. Nabi Musa itu ditaruh di sebuah wadah, dihanyutkan di sungai Nil. Lho jelalah niku lho sing nemu niku nggih istrine istrine Firaun. Digawa mulih. Kaya gelem nampa. Lah itu mukjizat yang luar biasa, menunjukkan seberapapun makar dibuat oleh manusia, Allah adalah sebaik-baik pembuat makar, pembuat tipu daya. Nah itu kisah yang sering kita dengar. Maka kemudian selamatlah Nabi Musa justru berada di dalam lingkungan keluarga istana, dibesarkan oleh Fir'aun dan istrinya. Masya Allah, kehidupan yang luar biasa. Kemudian di ayat yang ke-50 Allah mengingatkan juga, wa id faraqna bikumul bahra fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tangdurun. Wa id faraqna bikumul bahr, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu. Fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'aun, lalu kami selamatkan kamu. Fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Wa antum tangdurun, sedang kamu sendiri menyaksikan. Jadi ketika Nabi Musa bersama dengan Bani Israel melarikan diri dari kejaran Fir'aun dan pasukannya, sampailah mereka di tepi laut apa Pak? Laut Merah. Laut Merah, ada namanya Laut Merah. Maka nek namine tiyang Melayu niku terus petuk banyu niku nggih pun pedhet nggih. Pasti kita akan putus asa. Nah, di tengah situasi seperti itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Gitu. Namanya perintah Allah, Nabi Musa mboten membantah, langsung enggak mboten takut. Kersane napa Gusti? Ndak. Jadi langsung dipukulkan. Dan dengan izin Allah laut itu terbelah. Terbelah, kalau bisa kita bayangkan yang namanya terbelah itu ya otomatis misah. Air itu misah antara kanan dan kiri, dan di tengah-tengahnya adalah daratan, dasar laut itu yang bisa dilewati. Maka kemudian Allah perintahkan lewatlah di daratan yang kelihatan karena laut terbelah tadi itu. Kemudian lewat mereka, dan Firaun dan pasukannya melihat itu, ya orang gumun, ya memang sudah ditutup hatinya gitu ya, sudah ditutup hatinya. Wong Musa karo pengikutnya iso lewat awake ya iso dikejar. Maka ketika Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di seberang lautan, Allah perintahkan untuk memukulkan kembali tongkatnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan seluruh pengikutnya karena kembalinya lautan tadi. Nah, Allah ingatkan kepada Bani Israel, waktu itu kami selamatkan kalian sampai iso nyebrang. Terus Fir'aun dan pengikut-pengikutnya kami tenggelamkan, dan kalian menyaksikan, otomatis menyaksikan kan mereka yang dikejar, melihat dengan mata kepala. Nah ini kadang
orang yang sudah ditunjukkan dengan kebesaran Allah seperti itu pun masih bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel di ayat yang ke-49 dan 50 ini. Itu cerita-cerita kisah sejarah yang insya Allah sudah melekat di benak kita karena sering mendengarkan dan sering mendapatkan pencerahan tentang itu. Nah, di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir kemudian menjelaskan, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Bani Israel, ingatlah wahai Bani Israel terhadap nikmatku atas kalian, di mana wa id najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, yakni aku bebaskan dan selamatkan kalian dari cengkraman tangan mereka melalui Musa alaihissalam. Jadi yang menyelamatkan Bani Israel itu adalah Nabi Musa. Mereka menimpakan, yakni melingkupi dan menurunkan siksaan yang buruk kepada kalian, kepada Bani Israel. Hal itu karena Fir'aun bermimpi sebuah mimpi yang menakutkan dirinya. Ia melihat api keluar dari Baitul Maqdis, lalu api itu masuk ke rumah-rumah orang Kipti di negara Mesir, kecuali rumah-rumah Bani Israel. Artinya kekuasaan Fir'aun akan lenyap di tangan seorang laki-laki dari Bani Israel. Nah, jadi mimpi ini mimpi yang sangat menakutkan dan mengkhawatirkan bagi Fir'aun. Maka kemudian mereka menimpakan siksaan yang berat tadi. Dikatakan bahwa setelah para penasihatnya menyampaikan kepadanya bahwa Bani Israel sedang menanti munculnya seorang laki-laki dari mereka, ini coba kita cerna dengan lebih dalam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dikatakan bahwa setelah para penasihatnya menyampaikan kepadanya, kepada Fir'aun, bahwa Bani Israel sedang menanti munculnya seorang laki-laki dari mereka, di mana melalui lelaki ini mereka akan memiliki kemuliaan dan kekuasaan. Jadi Bani Israel ini dari kitab yang sudah Allah turunkan sebelumnya kepada mereka itu, mereka tahu bahwa akan lahir seorang yang mulia yang akan menjadikan mereka itu juga ikut mulia, yaitu seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelahirannya Nabi Musa itu juga sudah mereka nantikan, mereka tunggu-tunggu. Jadi cerita ini disebutkan dalam hadis Futun, sebagaimana yang nanti akan disebutkan, dijelaskannya detail nanti di surat Toha oleh Imam Ibnu Katsir. Maka sejak saat itu Fir'aun laknatullah memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel dibunuh, sedangkan anak perempuan dibiarkan. Ia juga menitahkan agar Bani Israel dipekerjakan yang berat dan hina. Jadi diperbudak. Teng sejarah penjajahan itu kerja apa? Kerja rodi. Nah, diperlakukan seperti itu. Jadi dalam konteks ini kata siksa itu ditafsirkan dengan penyembelihan anak laki-laki, sementara dalam surah Ibrahim penyembelihan ini disebutkan setelah siksa. Sebagaimana Allah berfirman, yasumunakum su'al adabi wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Ini
di dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-6. Jadi hampir sama konteksnya, hanya kalimat siksanya itu diletakkan di posisi yang berbeda. Kemudian ada yang berkata bahwa makna yasumunakum adalah mengadab kalian terus menerus. Jadi memberikan siksaan yang tidak berhenti-berhenti. Ya, kalau sekarang kita gambarkan itu apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza misalnya. Meskipun sudah ada perjanjian genjatan senjata, tapi tidak berlaku sama sekali, tetap dibombardir mereka. Jadi yasumunakum itu memberikan siksaan yang terus-menerus. Sebagaimana kambing yang digembalakan terus-menerus itu disebut dengan sa'imatul ghanam. Ya, jadi sa'imatul itu jadi yasumu gitu. Hal ini dinukil oleh Al-Qurtubi. Allah Azza wa Jalla berfirman di sini, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Agar hal itu menjadi tafsir bagi nikmat yang dilimpahkan kepada mereka dalam firman Allah Azza wa Jalla, yasumunakum su'al adab. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah ingatkan, Allah tolong mereka, Allah selamatkan mereka dari siksaan itu, dari adab yang diberikan oleh Fir'aun dan pengikutnya melalui tangan Nabi Musa alaihissalam. Karena begitu Nabi Musa diutus kepada mereka, maka kemudian mereka hidup dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla melalui nabinya. Ya, termasuk ketika mereka dikejar sampai kepada tepi laut, maka kemudian Allah tolong mereka dengan diseberangkan ke seberang lautan dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa, menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari penderitaan yang sedemikian rupa. Kita ini manusia itu punya anak, sakit saja itu rasanya sudah, Pak? Ada rasa di dalam hati dan jiwa itu yang seolah-olah ada tertekan, rasanya abot. Nah, ini tidak hanya sakit, tapi ketika bayi itu lahir laki-laki dan di dunia ini, hampir di banyak ayat itu disebutkan bahwa alamiah apa lagi? Naluri sunatullah manusia itu, apalagi bapak-bapak itu biasanya lebih suka mendambakan punya putra niku kakung napa putri? Putri. Tapi secara umum anak laki-laki itu jauh lebih dibanggakan oleh setiap orang tua. Niku naluri gak kena dibujui. Anak laki-laki. Maka ketika lahir anak laki-laki kemudian dibunuh tadi itu, bisa kita bayangkan seperti apa beban penderitaan yang harus ditanggung. Dan itu berarti berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Karena sampai kemudian diutusnya Nabi Musa kepada mereka. Dan itu dimulai dari awal kelahirannya Nabi Musa. Berarti berapa puluh tahun gitu Pak. Cobaan yang seperti itu mereka alami. Nah, kemudian Allah ingatkan, nikmat yang seperti itu iling-ilingen. Wa id najainakum
wa id faraqna bikumul bahr. Ya. Jadi apa yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel itu begitu luar biasa. Kenapa Allah ingatkan kepada mereka melalui Al-Quran ini? Karena ternyata kemarin sudah kita bahas, mereka Bani Israel ini adalah orang-orang yang paling banyak menentang kepada kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka iling-iling kan biyen ki wis tak selametke, istilahnya begitu, dengan datangnya Nabi Musa. Lah sekarang ini aku mengutus seorang nabi yang bernama Muhammad, maka kalian harus beriman kepadanya. Di antara tekanan dari ayat ini adalah di sana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi pertolongan Allah dan nikmat-nikmatnya kepada mereka ini adalah sesuatu yang besar yang harus menjadi peringatan bagi mereka. Ini pun juga berlaku bagi kita. Walaupun mungkin kita tidak mengalami ujian seberat Bani Israel ketika di masa Fir'aun, tapi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, itu juga harus selalu kita ingat dan kita syukuri dengan segenap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berarti kita punya kewajiban untuk bersyukur kepada Allah setiap hari, setiap saat. Nah, maka ada salah satu amalan yang doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, yang ketika seseorang membaca 3 kali doa itu di pagi hari, maka insya Allah dia sudah dianggap memenuhi kewajiban bersyukurnya kepada Allah sampai sore hari. Begitupun ketika dibaca di sore hari. Doane napa insyaallah binjing kalau kintun teng grup. Nggih, dikirim di grup. Bisa dibaca dan dihafal. Jadi ketika kita mengucapkan doa itu di pagi hari 3 kali, insya Allah secara nilai dan pahala dianggap sudah bersyukur selama 1 hari itu nanti. Nah, karena kalau kita harus bersyukur terus selama sehari, ngucap hamdalah sedino, kira-kira ya gak nyampo-nyampo kan katanya. Alhamdulillah. Raka beromongan karo lingkungannya gitu. Makanya baginda Nabi mengajarkan kepada kita seperti itu. Nah, kemudian yang perlu juga kita pahami, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Fir'aun adalah sebutan untuk raja-raja Mesir yang kafir dari keturunan Amalik atau selainnya. Jadi Fir'aun itu bukan hanya satu orang. Nah, Fir'aun itu banyak raja-raja Mesir dari satu keturunan yang mereka ini adalah raja-raja yang kafir, bahkan ada yang mengaku sebagai Tuhan. Sebagaimana Kaisar adalah sebutan untuk raja Romawi dan Syam yang kafir. Kisra untuk Persia, Tubak untuk raja Yaman yang kafir, An-Najasyi untuk raja Habasyah, dan Ptolemaios untuk raja India. Ada yang berkata nama asli Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Royan. Itu nama aslinya. Jenenge wapi aja nih Pak. Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Royan. Kemudian ada juga yang berkata Mus'ab bin Ar-Royan. Siapapun dia, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melaknatnya. Ia dari keturunan Amlik bin Al-Aud bin Irm bin Sam bin Nuh. Jadi nasabnya itu sampai dengan Nabi Nuh.
Julukannya Abu Murrah, asalnya dari Persia, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu melaknatnya. Dan Fir'aun yang ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah di masa Nabi Musa alaihissalam, sampai hari ini jasadnya masih utuh. Nah, jadi diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi manusia. Nah, ada ayatnya nanti kita jumpai yang menyebutkan tentang itu, di mana Allah awetkan jasad Fir'aun sebagai pelajaran untuk manusia sesudahnya. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla di penghujung ayat 49, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabb-Mu. Imam Ibnu Jarir berkata, dalam apa yang kami lakukan kepada kalian, kami di sini maksudnya adalah Allah, berupa menyelamatkan kalian dari siksa Fir'aun dan bala tentaranya yang menimpa kalian, terdapat kenikmatan yang besar dari kami kepada kalian. Artinya pada yang demikian terdapat nikmat yang besar kepada kalian. Kemudian Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang firman Allah Azza wa Jalla, bala'um mir rabbikum 'adzim, cobaan-cobaan yang besar dari Rabb-Mu. Ia berkata nikmat. Jadi maksudnya cobaan di situ justru adalah nikmat, yang mana mereka diselamatkan dari Fir'aun. Nah, itu sebagai cobaan. Mujahid juga berkata, bala'um mir rabbikum 'adzim, cobaan-cobaan yang besar dari Rabb-Mu. Ia berkata, yaitu nikmat yang agung dari Rabb kalian. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Al-Aliyah, Abu Malik As-Sudi dan lainnya. Asal bala'un adalah cobaan dan ujian. Bisa dengan kebaikan dan bisa pula dengan keburukan. Maka ujian itu bisa berupa hal yang menyulitkan kita, menyedihkan kita, atau memberatkan kita. Bisa jadi bala atau ujian itu adalah sesuatu yang nikmat yang besar yang diberikan kepada kita. Maka hidup, sehat, rizki itu juga bisa berupa bala, ujian. Dan banyak ayat yang mengingatkan kita tentang hal itu, bahwa kehidupan kita, harta, anak-anak kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan Allah juga berfirman di ayat 168 dari Al-A'raf, wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Namun menurut Imam Ibnu Jarir, kebanyakan diucapkan untuk keburukan. Jadi bala itu lebih banyak diucapkan untuk menunjukkan adanya keburukan. Ibnu Jarir berkata, Zuhair menggabungkan dua bahasa atau dua makna. Sebab yang ia maksudkan, maka Allah memberi nikmat yang terbaik kepada keduanya sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Nah, jadi kalimat wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabb-Mu. Maksud cobaan di sini adalah nikmat yang Allah berikan berupa
diselamatkannya Bani Israel dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Saged difahami ya. Maksudnya bala, ujian itu adalah nikmat yang Allah berikan. Jadi nikmat tadi itu disebut sebagai ujian. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di ayat yang ke-50, wa id faraqna bikumul bahra fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tangdurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Maknanya, setelah Allah selamatkan kalian atau setelah kami selamatkan kalian dari bala tentara Fir'aun, lalu kalian keluar bersama Musa alaihissalam, Fir'aun keluar mengejar kalian. Lalu kami belah lautan untuk kalian sebagaimana Allah Azza wa Jalla kabarkan secara rinci pada tempat-tempatnya. Dan yang paling rinci ialah yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara. Ya, di situ disebutkan tempat-tempat di mana lautan itu terbelah. Lalu kami selamatkan kalian dari kejaran mereka. Kami halangi mereka dari kalian dan kami tenggelamkan mereka sementara kalian melihatnya. Tujuan itu semua agar hati kalian puas dan musuh kalian sangat terhinakan. Kita bisa bayangkan ketika Bani Israel itu mendapatkan siksaan yang begitu berat dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, kita bayangkan betapa tidak berdayanya mereka. Yang Jawi ini gak iso ngelawan blas. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kemampuan sedikit pun untuk menentang, tidak ada kekuatan sedikit pun untuk melawan. Lalu ketika Allah tolong mereka, Allah selamatkan mereka melalui tangan Nabi Musa alaihissalam, mereka melihat dengan mata kepala betapa dihinakannya musuh-musuhnya yang seolah-olah kekuatannya itu sudah tidak akan terkalahkan. Tapi ternyata dengan sangat mudah Allah tenggelamkan di depan mata mereka. Nah, itu maksudnya betapa Allah memberikan karunia yang luar biasa, memuliakan mereka dan menghinakan musuh-musuhnya. Abdul Razak berkata terkait dengan ayat ini, beliau mengatakan ketika Musa membawa Bani Israel pergi, Fir'aun mendengar hal itu. Lalu ia berkata, jangan kejar mereka sampai ayam jago berkokok. Demi Allah, malam itu tidak ada seekor pun ayam jago yang berkokok hingga pagi hari. Lalu Fir'aun menyembelih seekor kambing. Ia berkata, aku ingin 600.000 orang Kipti berkumpul di sisiku sebelum hati kambing ini habis kumakan. Maka belum selesai ia menyantapnya, sudah terkumpul 600.000 orang Kipti. Dari penjelasan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Fir'aun mendengar Nabi Musa dan pengikutnya pergi meninggalkan negerinya untuk mencari tempat yang aman, Fir'aun ini diberitahu oleh tiang Cina Pak Telik Sandi, oleh intelijennya. Maka sama Fir'aun tiang Cina Pak dipuri, wis ben mlayu sik, gak usah digoda, ngenteni esok, ngenteni nek ayam jago berkokok niku berarti dini hari nggih. Dini hari baru akan dikejar. Ben rada adoh jajal sepiro isone melayu. Kan kita kalau dalam pertandingan biasa begitu nggih Pak nggih. Dipuri sik, wis ndang budal sik, engko tak tututi kan gitu. Nah, ini juga begitu. Jadi dan dengan izin Allah tidak ada seekor pun ayam jago yang berkokok sampai pagi hari. Jadi sampai padang.
Ternyata tidak ada ayam yang berkokok. Maka kemudian di pagi hari itu baru Fir'aun mengumpulkan pasukannya untuk ikut mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya Bani Israel. Di sini disebutkan dia membawa 600.000 orang. Bayangkan, kados napa wakai gitu ya. 600.000 nggih kuwadah. Mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Fir'aun kemudian berangkat mengejar Musa alaihissalam. Ketika Musa tiba di laut, seorang laki-laki dari pengikutnya bernama Yusha bin Nun berkata, "Kemana Rabbmu memerintahkanmu?" Musa menjawab, "Ke depan." Musa menunjuk ke laut. Lalu Yusha memaksa kudanya untuk menceburkan diri bersamanya ke laut sampai hampir tenggelam, dan ia pun terbenam. Lalu ia kembali dan berkata, "Musa, kemana Rabbmu memerintahkanmu? Demi Allah kau tidak berdusta dan tidak didustakan." Yusha melakukan hal itu 3 kali. Lalu Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Musa, "Anidrib bi'asakal bahr." Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 63, Musa pun memukulnya. Fangfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Jadi digambarkan seperti itu di dalam Al-Quran. Ketika laut itu sudah dipukul oleh Musa alaihissalam, terjadi pemisahan, dan ya namanya laut itu kan dalam gitu Pak. Ketika ada tebing yang air itu kados gunung, digambarkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Musa dan para pengikutnya berjalan menyeberang, sementara Fir'aun dan orang-orangnya mengikuti mereka di belakang. Karena tadi sudah dipuri tapi ketemu laut. Nah, sementara Fir'aun dan pasukannya kan membawa tunggangan yang bisa lebih cepat, maka mereka bisa sampai di situ ketika Nabi Musa dan para pengikutnya sedang menyeberang. Nah, kemudian diikuti sampai ketika mereka semua sudah masuk ke dalam laut, Allah Azza wa Jalla mengembalikannya seperti sedia kala. Itulah firman Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang ke-50. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tangdurun. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Demikian dikatakan banyak ulama salaf, sebagaimana yang nanti jelaskan di ayat atau surat yang tadi disebutkan. Itu akan diperjelas di dalam surah Ibrahim ya. Nanti akan dijelaskan tentang peristiwa itu lebih detail. Nah, di ayat ini kita diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa peristiwa-peristiwa yang menimpa Bani Israel yang begitu luar biasa ini Allah sebutkan dan Allah ingatkan kepada mereka agar membuka hati mereka untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Beliau pun bersabda, "Hari apa yang kalian puasai ini?" Mereka menjawab, "Ini hari baik, hari di mana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa berpuasa pada hari ini." Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aku lebih berhak dengan Musa daripada kalian." Lalu Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa di hari itu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasai serta Ibnu Majah dari beberapa jalur. Abu Ya'la Al-Mausili berkata dari Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah membelah lautan untuk Bani Israel pada hari Asyura. Ya, hadis ini dhaif dari jalur ini. Ya, dari jalur Zaid Al-Ami ya, dan gurunya ya. Tapi dari hadis yang sebelumnya tadi menjelaskan bahwa mereka Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura. Tanggal berapa, Pak? Asyura niku tanggal pinten? 10 Muharram. Nggih. 10 suro. Nah, dari di situ diselamatkannya Bani Israel. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari dua ayat ini bisa kita fahami bersama dan menjadi pencerahan bagi kita. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.